Saya Umi Nadiroh dengan NIM 124100097. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Kedudukan alam semesta. Alam semesta merupakan suatu ciptaan yang dijadikan sebagai sarana belajar sepanjang hayat bagi manusia agar bisa bertindak sesuai dengan aturan-aturan bumi. Allah dalam firman-Nya berulang kali menganjurkan manusia untuk mengamati dan merenungi. Karena dengan mengamati dan merenungi maka manusia akan memperoleh ilmu pengetahuan. Salah satu firman Allah yaitu dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. Yang artinya Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi serta yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia berkuasa atas arsy. Bagimu tidak ada seorang pun pelindung dan memberi syafaat selain Dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Kedudukan manusia di muka bumi. Kedudukan manusia di muka bumi ini mempunyai 2 kedudukan menurut pandangan filsafat pendidikan Islam. Yang pertama sebagai hamba Allah, yang mana dalam hal ini telah tertulis dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Yang kedua sebagai khalifah di muka bumi, yang mana manusia diberikan status terhormat yakni sebagai khalifah di muka bumi, lengkap dengan kerangka dan program kerjanya. Secara simbolis, fungsi dan kerangka kerja itu dinyatakan Allah pada proses penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Sebagaimana yang difirmankan Allah yang berbunyi, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat ini memberikan landasan bagi konsep khalifah di mana manusia diangkat sebagai wakil Allah di muka bumi, diberikan tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban. Ilmu pengetahuan sangat penting karena berfungsi sebagai alat untuk mencari kebenaran dengan proses pengamatan, penelitian, dan percobaan. Ilmu dalam kehidupan manusia berperan sebagai penuntun agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang membawanya menuju lembah kehancuran. Dan selanjutnya, hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah proses pembinaan dan pengembangan potensi manusia secara menyeluruh, jasmani dan rohani. Mulai dari jasmani dan rohani, akal dan hati, berdasarkan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Apa sih tujuan kita belajar ilmu pengetahuan Islam? Tujuan utama pendidikan Islam yakni membentuk insan kamil, yang berarti manusia yang sempurna dan menjadi hamba Allah yang taat serta khalifah di muka bumi, membimbing manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tugas dan fungsi pendidikan: bertugas mentransmisikan nilai-nilai, norma, budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan membantu peserta didik menggali dan mengembangkan potensi intelektual, emosional, spiritual, dan fisiknya. Melalui pendidikan juga individu dibekali keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan di dunia kerja. Pendidikan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan, kesadaran, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat. Nah, selanjutnya
selanjutnya ada di pendidikan juga bertugas sebagai menanamkan nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan tanggung jawab sosial. Fungsi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 23 Nomor 20 Tahun 2003 mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidikan harus mencetak manusia yang berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Fungsinya yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu tujuan nasional Indonesia adalah menciptakan masyarakat berpendidikan tinggi dan berpikir kritis. Terus selanjutnya membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kurikulum pendidikan Islam. Kalau tadi kita bicara tentang pendidikan Islam yang berarti pembinaan dan pengembangan potensi manusia yang berdasarkan nilai-nilai Islam, kurikulum ini merupakan rencana pembelajaran yang mencangkup ilmu agama dan ilmu umum secara seimbang agar siswa bisa sukses dunia akhirat. Adapun asas-asas kurikulum pendidikan Islam merupakan landasan fundamental yang digunakan dalam merancang, mengembangkan dan melaksanakan kurikulum pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Berikut adalah asas-asas utama kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, asas tauhid, yakni keimanan kepada Allah. Asas ini adalah asas utama dalam pendidikan Islam. Semua aspek kurikulum harus menanamkan dan memperkuat keimanan kepada Allah sebagai inti dari segala ilmu dan aktivitas pendidikan. Asas selanjutnya asas Al-Quran dan Sunnah. Kurikulum Islam disusun berdasarkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Keduanya menjadi sumber nilai utama, norma, dan pedoman dalam seluruh proses pendidikan. Selanjutnya asas akhlak mulia. Kurikulum harus membentuk peserta didik agar memiliki kepribadian yang berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam. Nilai-nilai moral dan etika harus berintegrasi dalam semua mata pelajaran. Asas keseimbangan dunia dan akhirat. Pendidikan Islam juga tidak hanya fokus pada aspek duniawi, tetapi juga akhirat. Kurikulum harus mencakup ilmu pengetahuan umum dan agama secara seimbang. Selanjutnya asas kemanusiaan dan keadilan, menghargai harkat dan martabat manusia serta menanamkan nilai keadilan dalam hubungan sosial adalah bagian penting dari kurikulum. Asas individual dan asas sosial. Kurikulum harus mengembangkan potensi individu secara maksimal, namun tetap memperhatikan tanggung jawab sosial dalam bermasyarakat. Asas relevansi, ada asas relevansi dan aktualitas. Kurikulum harus sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Islam. Hakikat pendidik ialah individu yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik melalui upaya-upaya tertentu, yang mana dalam hal ini pendidik dituntut tahu cara mengajar dan dengan baik dan benar. Apakah peran seorang guru bisa digantikan oleh kecanggihan AI? Tentu saja tidak bisa, karena guru tidak hanya memberikan materi ajar saja, tetapi juga harus memiliki 3 peran. Yang pertama, mu'alim sebagai menyampaikan ilmu pengetahuan. Yang kedua, mu'adib memiliki peran untuk membimbing peserta didik agar memiliki karakter yang baik dan berakhlak mulia. Dan yang terakhir, murabi. Murabi ini bisa diartikan sebagai pengasuh yang membentuk aspek keseluruhan peserta didik, mulai dari jasmani dan sampai rohaninya. Hakikat peserta didik. Setiap orang yang mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan untuk menjadi individu yang berilmu, beriman, dan bertakwa. Dalam hal ini seorang peserta didik harus mempunyai 6 perkara. Yang pertama, kecerdasan, kesungguhan. Yang ketiga, kesabaran. 4, bekal dan biaya. Kelima, bimbingan guru. Dan yang keenam, waktu yang lama. Yang
terkumpul dalam syair ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'unika amma jruhi habibayani dukain wa irsin wa istibarin wa quwwati wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Dalam proses pembelajaran tentunya diperlukan alat-alat pendidikan yang digunakan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, alat pendidikan terbagi menjadi dua. Yang pertama hardware dan software. Yang pertama, hardware ini merupakan alat pendidikan yang berupa benda seperti meja, kursi, papan tulis, dan lain sebagainya. Sedangkan software ini bisa disebut dengan perangkat lunak dalam pendidikan seperti adanya kurikulum, juga nasihat, dan lain sebagainya. Evaluasi pendidikan merupakan langkah ataupun tindakan yang dilakukan untuk menentukan sejauh mana dan bagaimana tujuan pendidikan telah tercapai. Apabila sudah dipahami apa kurangnya, maka dari situlah bisa diambil keputusan ataupun tindakan untuk selanjutnya agar bisa lebih baik dan dari sebelumnya. Kesimpulannya, pendidikan Islam memiliki misi mulia dalam membentuk manusia yang utuh, yakni insanul kamil, yang taat kepada Allah dan mampu menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi. Dalam Islam, alam semesta, manusia dan ilmu pengetahuan bukan sekedar objek, tetapi menjadi sarana penting untuk memahami hakikat kehidupan dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Pendidikan Islam tidak hanya berbicara tentang kecerdasan intelektual, tapi juga penanaman nilai-nilai spiritual dan moral, transfer nilai, pengembangan potensi, serta pencerdasan bangsa menjadi bagian tak terpisahkan dari fungsi pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan Islam harus dibangun atas asas-asas yang kuat seperti tauhid, Al-Quran dan Sunnah, akhlak mulia, keseimbangan antara dunia dan akhirat, serta penghargaan terhadap potensi individu. Saya meyakini bahwa peran guru dalam pendidikan Islam tidak pernah tergantikan oleh teknologi secanggih apapun. Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga pembina akhlak dan pembimbing ruhani sebagai muallim, muadib, murabbi, seperti itu. Sementara itu, peserta didik harus menyadari bahwa proses belajar membutuhkan kecerdasan, kesungguhan, kesabaran, bimbingan, biaya, dan waktu. Akhirnya, seluruh proses pendidikan harus didukung oleh sarana yang memadai dan ditutup dengan evaluasi yang jujur dan objektif agar kualitas pendidikan terus meningkat dan tujuan mulia pendidikan Islam benar-benar tercapai. Semoga bermanfaat.